Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnatul Solihah, NIM 23211147. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan informasi kepada kalian semua tentang isu-isu terkini dunia pendidikan di Indonesia. Pasti kalian sudah tidak asing lagi terhadap salah satu isu yang sudah beredar, yang sudah terpopuler di Indonesia saat ini, terutama pada bidang pendidikan, yaitu pada isu-isu tentang diskriminasi pendidikan. Kan kalian sudah tidak asing lagi kan terhadap istilah diskriminasi kalian. Kemudian kita akan bahas yang pertama mengenai apa sih itu pengertian dari diskriminasi. Diskriminasi itu adalah sebuah tindakan yang bertujuan memberi perlakuan berbeda kepada orang lain berdasarkan kepentingan, ciri, atau karakter seseorang yang dilakukan secara sengaja. Diskriminasi yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan terdiri dari berbagai macam bentuk. Misalnya, yang pertama ada diskriminasi gender, di mana adanya ketidaksamarataannya antara hak, kewajiban maupun tugas antara perempuan dan laki-laki. Contoh simpelnya di dalam bidang pendidikan adalah ketika ada orang zaman dahulu mengatakan bahwa tugas seorang perempuan itu hanya untuk mengasuh, membesarkan anaknya dan merawat rumah dan suaminya saja. Sedangkan tugas laki-laki itu bekerja. Nah, dari situlah memunculkan pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu atau orang tua kita tentang bahwa perempuan itu tidak mempunyai atau tidak seharusnya mempunyai pendidikan yang setinggi-tingginya karena tugasnya hanya untuk di dapur saja. Sedangkan laki-laki karena ia akan bekerja, maka seharusnya laki-laki bisa disekolahkan setinggi-tingginya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan sehingga dapat bekerja secara layak dan mendapatkan gaji yang besar. Nah, disinilah muncul ketidaksamarataan atau diskriminasi gender di mana perempuan tidak layak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, sedangkan laki-laki boleh mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya untuk mendapatkan cita-citanya. Nah, dari sinilah kita tidak boleh memberikan atau mengasumsikan bahwa itu adalah suatu kewajaran, tetapi seharusnya kita berpikir bahwa itu sebuah kesalahan. Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak, kewajiban, dan tugas yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Yang kedua ada diskriminasi disabilitas. Disinilah adanya letak perbedaan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus sulit untuk memperoleh haknya sebagai manusia yang berhak memperoleh pendidikan. Sedangkan anak berkebutuhan khusus sulit sekali untuk mendapatkan itu. Padahal dalam tujuan pemerintah sendiri itu, pendidikan itu untuk semua manusia, baik itu anak normal dan maupun anak berkebutuhan khusus. Jadi seharusnya anak berkebutuhan khusus itu juga layak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Kalaupun anak itu bisa bersekolah, tetapi mungkin saja ia harus menempuh jalan yang panjang, berjam-jam melewati pulau, menyeberangi lautan, dan lain sebagainya, sehingga menyulitkan orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya, sehingga orang tua pun mungkin saja tidak mampu untuk meneruskannya, sehingga anak tersebut tidak memperoleh pendidikan secara layak dan ia berhenti. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada fasilitas yang mendukung di sekolah, tidak ada fasilitas sekolah yang mendukung di wilayah tinggal anak berkebutuhan khusus itu. Diskriminasi yang terakhir adalah diskriminasi bentuk fisik. Disinilah adanya perbedaan yang menonjol kepada anak yang berkulit hitam, anak yang pendek, anak yang tinggi,
dan anak-anak lain yang fisiknya berbeda dengan teman-teman sekelas lainnya, sehingga anak itu merasa dirinya berbeda sendiri, dirinya merasa dikucilkan, tidak mempunyai teman, dan ia tidak nyaman dengan lingkungan sekolah tersebut, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut dan berhenti untuk bersekolah karena ia merasa dikucilkan sendiri dan tidak mempunyai teman. Dan mungkin tanpa secara tidak langsung teman-temannya sudah mengejek dan bahkan sudah sampai membuli mereka karena perbedaan mereka. Dan seharusnya disinilah tugas seorang guru untuk bisa apa? Untuk bisa menjadikan sebuah perbedaan fisik tersebut bisa menjadikan sebagai sebuah keunggulan yang bisa untuk dibanggakan oleh anak yang berbeda bentuk fisiknya tersebut. Contohnya mungkin saja anak yang tinggi itu bisa dilatih untuk bisa bermain basket karena emang dia punya tubuh yang tinggi, sehingga ia bisa mungkin saja mendapatkan juara satu lomba bola basket, sehingga ia bisa mempunyai yang bisa dibanggakan, sehingga anak itu merasa percaya diri karena ia bisa mampu bersaing dan mampu setara dengan anak-anak lainnya. Selanjutnya adalah dampak dari diskriminasi. Yang pertama adalah anak akan merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menurunkan kepercayaan diri anak tersebut. Yang ketiga, anak akan merasa terasingkan dan berbeda sendiri dengan teman-teman yang lain. Yang keempat adalah anak merasa tidak diakui oleh masyarakat sekitar. Yang kelima adalah anak kurang termotivasi untuk sekolah setinggi-tingginya. Yang keenam adalah kesehatan mental anak dan fisik anak terganggu. Dan yang terakhir adalah menurunkan nilai akademik dan reputasi seorang anak tersebut. Pesan dari saya, ingat, memperoleh pendidikan adalah hak asasi bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Maka jangan kau rampas hak tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, comment channel YouTube, dan jangan lupa follow IG dan Facebook saya, Amnatus Solihah.